pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di hari yang baru, kekuatan yang baru, juga nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas semuanya itu. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur sebab Tuhan baik atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kuat dan sehat. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman Allah yang akan disampaikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan terus bekerja di setiap hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini boleh menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kami dan mampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam Maleakhi 1 ayat 8. Maleakhi 1 ayat 8. Firman Tuhan saya bacakan kepada kita sekalian. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apabila ia berkenan kepadamu, apalagi menyambutmu dengan baik, firman Tuhan semesta Allah. Firman Tuhan yang diberi judul persembahan yang berkualitas. Persembahan yang berkualitas. Betapa senangnya kita pada saat kita mendapat sebuah hadiah yang isinya sangat berkualitas. Dan pada saat kita memberikan hadiah kepada seseorang, kita pasti akan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Kita akan memilih kertas kado yang menarik, hadiah yang menarik, dan kita berikan kepada seseorang, sehingga mereka yang menerima hadiah kita tentu juga merasa senang. Namun bagaimana jika hadiah yang kita terima adalah hadiah yang tidak menarik atau hadiah yang jelek? Mungkin timbul di dalam hati kita ada rasa kecewa ataupun marah. Tapi rasa marah itu kita tidak bisa ungkapkan, tetapi kita hanya bisa pendamkan di dalam hati kita. Apalagi kita memberikan sebuah hadiah kepada Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan
kepada mereka yang kita kasih, yang kita cintai, pasti kita memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus berkata di bait Allah, Dia juga memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang banyak waktu memberikan persembahan. Di dalam Lukas 21 ayat 1 ayat 4. Lukas 21 ayat 1 sampai ayat 4. Semua orang, baik yang miskin maupun yang kaya, sama-sama memberikan persembahan. Yang membedakan adalah jumlahnya. Yang dinilai Yesus adalah sikap hati dan memberi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maleakhi memberikan teguran-teguran yang keras. Ini menunjukkan bahwa hamba Tuhan tidak boleh memanjakan jemaatnya. Artinya, jangan hanya memberitakan firman Tuhan yang enak-enak didengar, yang menyenangkan telinga. Tapi firman Tuhan yang isinya teguran, yang keras sekalipun harus disampaikan kepada setiap umat. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hamba-hamba Tuhan wajib memberitakan teguran-teguran yang menguatkan, teguran yang mendewasakan rohani. Jadi yang salah harus ditegur. Bukan karena hamba Tuhan membenci, tentu tidak demikian. Tapi karena hamba Tuhan mengasihi umatnya, maka teguran itu harus disampaikan. Teguran yang menguatkan. Oleh karena itu dari pembacaan yang kita sudah baca, ada pelajaran penting untuk dijadikan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, teguran Allah kepada para imam. Kalau imam atau hamba Tuhan kualitas rohaninya menurun, bagaimana dengan kualitas rohani jemaatnya? Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, jelas terlihat bahwa kerohanian bangsa Israel tergantung kepada pemimpinnya. Maleakhi berani menegur para imam. Imam adalah utusan Tuhan dan pengajar firman Tuhan. Maleakhi yakin akan otoritas yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itulah saudara, ia berani menegur para imam.
Jadi pemberesan kerohanian harus dimulai dari opsir. Dimulai dari opsir setempat atau OS. Dimulai dari guru-guru sekolah minggu, pengurus gereja, dan lain sebagainya. Untuk menjadi contoh dan teladan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, dosa para imam dan umat. Pertanyaannya, apa yang menjadi dosa kita? Pemberian persembahan yang salah. Ayat 7 ada kata roti. Ini mewakili persembahan yang bisa dimakan. Dikatakan roti cemar, yang artinya pemberian persembahan yang salah. Ayat 8, pemberian persembahan yaitu binatang buta, timbang, sakit. Dan ayat 13 disebutkan binatang yang dirampas, yang sudah dicabik-cabik, ini dipersembahkan kepada Tuhan. Seharusnya saudara, binatang yang dirampas, binatang yang dicabik-cabik, binatang yang timbang, binatang yang sakit seharusnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan, tapi diberikan kepada anjing. Tapi ternyata mereka memberikannya kepada Tuhan, dan itu adalah dosa. Ayat 14 disebutkan tentang orang yang bernasar akan memberikan binatang jantan. Bernasar kepada Tuhan, memberikan, mempersembahkan binatang yang baik, binatang yang jantan, yang tidak cacat. Tetapi saudara, mereka ganti dengan memberikan binatang yang cacat. Itu adalah dosa. Oleh sebab itu, jangan kita berbuat nasar, berjanji, apalagi kita berjanji kepada Tuhan, dan janji itu kita tidak tepati, nasar itu kita tidak laksanakan, dan itu adalah dosa. Kesimpulannya saudara, persembahan yang berkualitas yaitu tidak membiarkan pemberian persembahan yang tidak layak di hadapan Tuhan maupun di hadapan imam. Begitu juga ketika kita dipercayakan Tuhan untuk membantu pelayanan. Jangan sampai memandang rendah pelayanan. Mungkin melakukannya secara asal-asalan, tidak sungguh-sungguh. Mungkin menganggapnya tidak penting atau tidak berguna. Dengan asal-asalan, itu adalah dosa. Mempersembahkan persembahan yang berkualitas. Ketika kita dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan pada kesempatan inilah diajar untuk melakukan dengan baik dan berkualitas untuk Tuhan. Segala sesuatu kita harus melakukan untuk Tuhan. Kita membantu pelayanan, kita melakukan untuk Tuhan. Bukan karena kita melihat pendetanya atau melihat opsirnya. Biarlah semangat tetap bernyala-nyala untuk kita dapat membantu pelayanan Tuhan. Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat belajar memberi sesuatu yang tidak bercacat dan belajar memberi yang berkualitas kepada Tuhan. Tuhan dipermuliakan, kita diberkati. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan di akhir ibadah kesucian pada pagi hari ini. Kami telah bersama-sama mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu Tuhan. Kembali kami diingatkan untuk kami memberi yang benar, yang berkualitas kepada Tuhan. Tuhan menolong kami dan memampukan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berkualitas. Tuhan berkati bagi semua jemaat-jemaat yang dilayani, mulai dari anak-anak, orang dewasa, lanjut usia. Tuhan pelihara mereka. Kiranya kuat dan sehat Tuhan terus tambahkan kepada mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami mengingat di dalam doa untuk saudari Nonon dan juga Ibu Agus yang sudah Tuhan tambahkan usia kepada mereka. Kiranya di usia yang baru mereka tetap bersyukur kepada Tuhan atas usia yang Tuhan sudah tambahkan kepada mereka masing-masing. Kota Jember di mana kami tinggal saat ini tetap kami mempertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati kota Jember. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau tumpangkan tangan untuk kota Jember saat ini sehingga gereja-gereja Tuhan yang ada, umat-umat Tuhan yang ada kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan di tempat ibadah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Biarlah semua apa yang terjadi pada saat ini, tentu semua itu karena seizin Tuhan. Maka tentu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di balik setiap peristiwa yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu, sebab Engkau baik kepada kami masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Pergilah ke dalam hidupmu, di mana Tuhan telah menempatkanmu. Jadilah pembawa damai, pembawa kebenaran, pembawa kasih, dan pembawa keadilan. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, dan jadilah berkat bagi segenap cipta, dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai jemaat-jemaat sekalian. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita masing-masing.